Halo sobat, ternyata ini rahasianya, tanaman jamu air bisa berbuah lebat hanya menggunakan bumbu masak Masako. Sebelum menggunakan penyedap rasa masakan yaitu Masako, tentunya ada perawatan khusus atau perlakuan khusus terhadap tanaman jamu air supaya bisa berbuah lebat walaupun hanya ditanam di tabula pot. Perawatan yang pertama tentunya adalah pemangkasan atau pemuruningan. Tanaman jamu supaya bisa berbuah lebat harus dibuang dahan-dahan yang tidak produktif atau dahan-dahan yang berdempetan seperti ini sobat. Itulah langkah pertama agar tanaman jamu air bisa berbuah lebat seperti ini sobat. Untuk langkah selanjutnya tentunya masih ada perlakuan terhadap tanaman jamu agar bisa berbuah lebat. Selain dari faktor bibit yang bagus atau unggul, yang jelas pohon induknya kalau bisa yang bersertifikat, juga nutrisi pupuk atau nutrisi makanan untuk tanaman jamu tersebut harus semuanya terpenuhi, mulai dari unsur hara makro dan mikronya. Unsur hara makro seperti unsur kalsium, kalium, fosfat, natrium, dan nitrogen itu semuanya harus terpenuhi. Juga unsur hara mikro seperti zat besi, zat tembaga, zat seng, dan lain sebagainya semuanya harus terpenuhi atau tercukupi supaya tanaman jamu ini bisa berbuah dengan lebat. Untuk mendapatkan unsur hara makro dan mikro yang lengkap, sahabat tidak usah membeli pupuk di toko ataupun pupuk kimia. Sahabat bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, contohnya bahan-bahan yang ada di dapur atau yang ada di rumah bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan unsur hara makro dan mikro tersebut. Nah, untuk kesempatan video kali ini saya akan memanfaatkan bumbu masak Masako yang ada di dapur ini untuk penyedap rasa setiap masakan sobat. Biasanya saya menggunakan MSG atau micin, bisa Sasa, bisa Ajinomoto, tapi untuk video kali ini saya menggunakan Masako dan air beras atau air leri untuk melarutkannya. Penyedap rasa yang satu ini sangat bagus sekali untuk dijadikan pupuk karena terbuat dari beberapa bahan, yaitu dari ekstrak daging, baik daging ayam ataupun daging sapi, juga dari ekstrak MSG dan banyak lagi yang lainnya. Untuk pembuatan pupuk kali ini saya menggunakan Masako rasa daging sapi. Setelah dimasukkan ke dalam botol dengan berukuran 1 liter, kita masukkan air berasnya atau air lerinya sampai penuh. Jadi untuk 1 saset Masako kita tambahkan 1 liter air beras. Nah, setelah ini dikocok-kocok. Setelah dikocok-kocok agar lebih efektif, agar lebih bagus untuk dipupukannya, lebih baik simpan dulu selama 1 minggu sebelum diaplikasikan ke tanaman. Nanti kalau setelah 1 minggu disimpan, kita aplikasikan ke tanaman dengan dosis pemakaian diaplikasikan semuanya. Jadi untuk per pohonnya ini 1 liter racikan Masako dan air beras. Kita berikan semuanya sebanyak 1 liter. Pengaplikasiannya selalu rutin dengan interval 1 minggu sampai 2 minggu sekali sampai tanaman jamu ini berbuah dengan lebat. Nah sobat, itulah pengalaman saya yang saya sudah terapkan pada tanaman jamu ini sehingga tanaman jamu ini berbuah dengan lebat. Dan alhamdulillah ini buahnya sudah mulai besar. Tinggal menunggu beberapa hari atau beberapa minggu supaya jamu ini matang semua dan dilakukan pemanenan. Supaya jamu ini bisa mulus sampai panen. Dan ada trik yang lainnya, yaitu saya sudah kasihkan gantungan beberapa kapur barus supaya bisa menghindari dari sengatan lalat buah yang menyebabkan tanaman jamu bisa busuk dan berulat sobat. Itulah sobat rahasianya agar tanaman jamu air bisa berbuah lebat, mulus sampai panen.
Trik-triknya saya sudah beritahukan. Yang pertama yaitu pemurningan, yang kedua pemberian pupuk, dan yang ketiganya adalah penanggulangan hama yang menyebabkan gagalnya pemanenan. Semua perlakuan atau perawatan terhadap tanaman jambu supaya bisa berbuah lebat dan bisa sampai panen ini dilakukan secara organik, tidak menggunakan kimia. Dengan perlakuan sistem organik, kita akan menghasilkan buah yang sehat. Juga apabila dikonsumsi oleh kita, dampaknya kita akan sehat. Nah sobat, untuk sementara sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.